Hai, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Jasnadin. Dan hari ini Jasnadin akan membahas informasi penting yang sangat bermanfaat. Namun sebelum itu mohon bantuannya agar channel ini semakin berkembang dan maju dengan subscribe dan share. Kemudian bisa juga komen jika ada pertanyaan. Agar informasi ini bisa diterima dengan detail, silakan tonton sampai selesai dan langsung saja kita mulai. Nah, ini saya akan membahas tentang program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tentang kelompok usaha bersama atau disingkat KUBE. Kelompok usaha bersama atau KUBE merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif UEP untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Usaha ekonomi produktif UEP adalah bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. KUBE beranggotakan 5 sampai 20 kepala keluarga dari masyarakat miskin yang masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Nah, untuk tahapan pengusulan bansos untuk KUBE, yang pertama perorangan, masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial dapat mengusulkan proposal ke Dinas Sosial Kabupaten atau Kota melalui Kepala Desa. Yang kedua, Dinas Sosial Kabupaten atau Kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima KUBE sesuai data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Yang ketiga, Dinas Sosial Kabupaten atau Kota mengusulkan proposal kepada Menteri Sosial melalui Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 dengan tembusan disampaikan ke Kepala Dinas Sosial Provinsi. Yang keempat, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Yang kelima, Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 menetapkan lokasi dan penerima KUBE. Yang keenam, hasil penetapan lokasi dan penerima KUBE disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Dan yang terakhir, Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau Kota menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak KUBE. Dan untuk syaratnya tadi tahapannya dan sekarang untuk syarat KUBE yang pertama, rumah tangga miskin yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Yang kedua, ini nanti bisa dicek ya datanya itu di dinas sosial terkait. Kemudian yang kedua, memiliki kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga atau KK. Yang ketiga, telah menikah dan atau berusia 18 tahun sampai dengan 60 tahun dan masih produktif. Yang keempat, belum pernah mendapat bantuan KUBE. Yang kelima, membentuk kelompok beranggotakan 5 sampai 20 orang yang tinggal berdekatan dan berdomisili tetap. Dan yang 6, mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten dan Kota setempat. Untuk mekanisme pemberian bantuan akan diberikan dalam bentuk non-tunai melalui transfer ke rekening kelompok. Dan nanti akan ada pendamping KUBE. Pendamping KUBE adalah seseorang yang ditugaskan
untuk mendampingi pelaksanaan QB agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dan ini adalah hak anggota QB. Yang pertama, memilih atau dipilih menjadi pengurus. Yang kedua, mengemukakan pendapat dan gagasan. Yang ketiga, mengelola usaha dan atau kegiatan. Yang keempat, mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama. Yang kelima, menerima keuntungan dari hasil usaha. Yang keenam, ikut merumuskan aturan atau kesepakatan kelompok. Dan yang terakhir, menerima dana bantuan QB sebesar 2 juta rupiah per kakak. Dan untuk kewajiban anggota QB, yang pertama, mematuhi aturan kesepakatan kelompok. Yang kedua, menghadiri dan aktif dalam kegiatan kelompok. Yang ketiga, memanfaatkan bantuan untuk usaha ekonomi produktif UEP. Yang keempat, mengelola bantuan sosial UEP QB secara kelompok. Yang kelima, mengelola iuran kesetiakawanan sosial. Dan yang keenam, menyampaikan laporan pertanggungjawaban QB. Nah, ini adalah program yang sangat bagus, yaitu pemberian dana bantuan untuk usaha, dan per kakak diberikan 2 juta untuk bisa membuka usaha tersebut. Sehingga harapannya bahwa setiap rumah atau setiap kelompok itu bisa mandiri secara ekonomi. Nah, ini saja informasi terkait dengan program QB. Silakan daftar dan dieksekusi program usahanya agar bisa sustain atau berkelanjutan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share agar konten ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan sampai jumpa, see you.